Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengajar. Hari ini perkenankan saya untuk menjelaskan secara singkat bagaimana prosesnya lahirnya Pancasila. Nama saya adalah Yudhistira Dharma Fardana dengan NIM 0554877722 dengan prodi Ilmu Hukum S1. Langsung saja berikutnya latar belakang. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, Indonesia mulai mempersiapkan diri menuju kemerdekaan. Di tahun itu Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita kenal BPUPKI. Pelajaran ini sudah kita terima dan tidak asing lagi sejak kita menduduki sekolah dasar. BPUPKI ini dibentuk pada 29 April 1945 dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Badan ini dibentuk pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945. Tugas utamanya ialah menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta rancangan undang-undang dasar untuk Indonesia yang merdeka. Diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat atau yang biasa kita kenal Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan diwakil ketuai oleh Ichibangse Yoshio, itu orang Jepang, dan Raden Panji Suroso. Anggotanya terdiri dari 69 anggota yang mencakup tokoh-tokoh nasionalis, tokoh agama, cendekiawan, beberapa perwakilan daerah, serta beberapa perwakilan Jepang. Di sini ada beberapa anggota penting lainnya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, dan Haji Agus Salim. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini yaitu membahas dasar negara Indonesia, dan dalam sidang ini ada 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan untuk dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Yamin menekankan pentingnya persatuan bangsa dan kemanusiaan yang adil. Dan ia mengusulkan 5 asas dasar negara. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Ia menyampaikan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dan individu dalam satu kesatuan. Ada 5 prinsip yang diajukan oleh Dr. Supomo, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato terkenal yang pertama kali menyebut istilah Pancasila. Ia juga menyarankan bahwa kelima sila ini dapat diperas menjadi trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan, dan ekasila atau gotong royong. 5 sila versi Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggota lainnya seperti Abi Kusno, Abdul Kahar, Abdul Wahid, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Alexander Adres Maramis, dan Muhammad Yamin. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan awal Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tujuan sidang ini ialah membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Piagam Jakarta yang didapat dari hasil kerja Panitia 9. Kedua, Panitia Perancang UUD menyetujui Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas utamanya ialah mengesahkan Undang-Undang 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara yang baru merdeka, serta menetapkan dasar negara Pancasila. Yang kedua, menetapkan dasar negara. PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan menyempurnakan rancangan dasar negara yang telah dibahas oleh BPUPKI pada sidang pertamanya. Yang ketiga, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. PPKI memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Keempat, membentuk pemerintahan awal seperti membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebelum DPR dan MPR terbentuk. Kelima, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, masing-masing dengan gubernurnya pada saat itu. Yang keenam, menetapkan kementerian. PPKI menetapkan pembentukan 12 kementerian sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Ketujuh, menyusun dan menetapkan kebijakan awal, seperti menyusun struktur pemerintahan dan menetapkan kebijakan-kebijakan awal terkait penyelenggaraan negara. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. PPKI kemudian melanjutkan tugas BPUPKI, termasuk menetapkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada perubahan rumusan dan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI bersidang. Dalam sidang ini terjadi perubahan pada sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan seluruh bangsa Indonesia yang menjemuk. Perubahan ini dilakukan agar seluruh golongan, baik Islam maupun non-Islam, bisa menerima dasar negara secara bersama. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan yang berisi rumusan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada rumusan final Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang biasa kita kenal sebagai Pancasila sampai sekarang. Itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses lahirnya Pancasila ini menunjukkan semangat musyawarah, persatuan, dan toleransi antar golongan. Pancasila lahir bukan dari satu tokoh saja, tetapi merupakan hasil konsensus nasional. Inilah sebabnya Pancasila disebut sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Bapak atau Ibu pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.